Namun sayang, ketika Kom Satun sedang menikmati hubungan dewasa itu, tiba-tiba Denny langsung mengambil martil yang udah disiapkan. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum menuju ke kisahnya, AA mau ngasih tahu nih, kalau AA upload reguler di hari Rabu, Sabtu, Minggu jam 2 siang. Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2019 lalu dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk menguasai harta benda milik korban. Denny Prianto berusia 37 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah rumah di Gumelem, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Diketahui, Denny ini sebenarnya udah menikah dan telah memiliki anak. Namun untuk menghidupi keluarganya, ia mencari uang dengan cara yang gak benar, seperti menipu para wanita untuk dipelorotin uangnya. Berdasarkan catatan kriminal di kepolisian, Denny ini merupakan seorang mantan narapidana dengan kasus penculikan. Atas kasus tersebut, ia mendapatkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun dan hanya menjalani 2/3 masa tahanannya, atau sekitar 2,5 tahun. Ternyata kehidupan di penjara nggak membuat seorang Denny Prianto kapok ataupun berubah menjadi lebih baik. Karena setelah bebas, ia kembali mencari mangsa baru melalui jejaring sosial Facebook. Denny menggunakan sebuah akun palsu dengan nama Thunder Flash dengan foto yang udah diedit sedemikian rupa. Untuk semakin meyakinkan para korbannya, ia mengedit foto-foto profil seakan-akan dirinya adalah seorang taruna pelayaran. Dengan akun tersebut, ia mencari perempuan yang bisa dimanfaatkan untuk diambil hartanya. Semua kejadian ini bermula ketika Denny berkenalan dengan seorang wanita bernama Kom Satun di suatu hari pada bulan Mei 2019 melalui jejaring sosial Facebook. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya pun sepakat untuk bertukar nomor WhatsApp guna memudahkan mereka untuk bertukar pesan. Oh iya lur, sedikit informasi nih mengenai profil dari kenalan Denny Prianto. Kom Satun ini berusia 51 tahun. Dia merupakan seorang wanita yang tinggal di daerah Cileunyi, Bandung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil. Menurut beberapa tetangganya, Kom Satun dikenal sebagai seorang wanita yang baik, sopan, ramah, perhatian dan sering berbaur dengan para warga sekitar. Setelah hampir setiap hari saling bertukar pesan, bertukar kabar, dan bertukar cerita melalui WhatsApp selama kurang lebih 1 bulan, Denny ini selalu memberikan janji-janji manis. Kom Satun yang sama sekali nggak mengetahui bahwa ternyata Denny ini udah memiliki anak istri, mulai menaruh harapan yang lebih. Pada tanggal 14 Juni 2019, Denny secara tiba-tiba meminta ditransfer uang sebesar 3 juta rupiah dengan alasan meminjam uang untuk biaya cuti. Dan pada tanggal 18 Juni 2019, ia kembali meminjam uang dengan total sebanyak 20 juta rupiah yang dibagi menjadi 3 kali transfer dengan alasan meminjam uang untuk biaya ganti rugi kecelakaan. Masih di hari yang sama nih lur, Denny kembali menghubungi Kom Satun untuk meminjam uang sebesar 2 juta rupiah dengan alasan biaya tiket yang harus dibayar. Nah, 2 hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 20 Juni 2019, mereka berdua sepakat untuk bertemu untuk yang pertama kalinya. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan di sebuah rumah kos di Jalan Ranca Mekar, Bandung. Rumah kos tersebut sengaja disiapkan atau disewa oleh Kom Satun untuk Denny supaya nggak perlu susah mencari penginapan lagi. Setelah bertemu, mereka berdua sempat ngobrol-ngobrol dan pergi ke salah satu kafe yang ada di dekat rumah kos tersebut. Malam harinya, setelah pertemuan itu, Denny akhirnya berpamitan pulang kepada Kom Satun. Saat itu nih lor, Kom Satun yang baik hati memberikan uang untuk ongkos pulang sebesar 500 ribu rupiah kepada Denny. Dan pada tanggal 22 Juni 2019, keduanya kembali untuk bertemu di rumah kos tersebut. Di dalam pertemuan itu, Denny lagi-lagi
kembali meminta uang kepada Komsatun sebesar 400 ribu rupiah dengan alasan gak memiliki uang untuk ongkos pulang. Setelah pertemuan keduanya, mereka kembali ketemu lagi sampai beberapa kali, namun gak dijelaskan secara pasti. Setelah pertemuan-pertemuan itu, akhirnya Komsatun mengetahui bahwa ternyata Denny bukanlah pria bujangan, melainkan seorang pria yang telah memiliki istri dan anak. Walaupun udah mengetahui fakta tersebut, nyatanya Komsatun tetap berharap untuk dinikahi oleh Denny, meskipun secara sirih. Namun karena Denny memang gak ada niatan untuk menikahinya, ajakan menikah itu pun ditolak. Komsatun yang baru menyadari jika Denny hanya bersenang-senang dengannya, merasa kecewa dengan penolakan, sehingga ia meminta uang yang telah dipinjamnya sebesar 25 juta rupiah untuk segera dikembalikan. Namun sayangnya nih lor, Denny yang memang gak ada niatan untuk mengembalikan uang itu pun malah mulai merencanakan aksi pembunuhan. Niatan tersebut menjadi semakin kuat ketika mengetahui bahwa Komsatun merupakan seorang wanita yang berkecukupan. Pada tanggal 4 Juli 2019, Denny kembali menghubungi untuk meminta uang sebesar 3 juta rupiah dengan dalih untuk biaya menikah siri di Banjarnegara. Mendengar permintaannya itu, Komsatun merasa girang dan langsung menyetujui permintaannya. Di dalam panggilan tersebut, ia juga meminta untuk segera bertemu guna membahas perencanaan nikah sirinya. Di hari yang sama sekitar jam 7 malam, Denny berangkat dari rumahnya menuju Bandung dengan menumpang sebuah bis. Keesokan harinya, atau lebih tepatnya pada tanggal 5 Juli 2019, keduanya memutuskan untuk bertemu di depan kantor BNNP Bandung. Saat itu mereka berdua sibuk membicarakan tentang rencana pernikahan. Namun sayang, Komsatun gak sadar jika itu semua merupakan bagian dari rencana Denny agar semakin dipercaya olehnya. Setelah semuanya selesai, mereka berdua pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun itu semua hanyalah tipuan. Bukannya pulang, Denny malah mencari rumah kontrakan yang lokasinya gak jauh dari rumah Komsatun. Pada tanggal 6 Juli 2019, sekitar pukul 8 pagi, ia bergegas dari rumah kontrakan itu ke toko bangunan untuk membeli martil dan golok. Namun karena stok golok gak tersedia, Denny pun akhirnya hanya membeli sebuah martil aja. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, ia sempat mencari sebuah kayu untuk memodifikasi martilnya. Setelah itu martil tersebut langsung disembunyikan di dekat kasur yang kemudian ditutupi menggunakan sebuah kaos. Setelah semuanya dirasa siap, di hari yang sama, Denny menghubungi Komsatun untuk segera mendatangi rumah kontrakannya. Saat itu Denny juga sempat meminta Komsatun untuk membawa mobil Toyota Rush miliknya lengkap dengan surat-surat. Alasannya nih lor, Denny ingin melihat secara langsung apakah mobil itu benar-benar telah lunas atau masih dalam kondisi kredit. Komsatun yang gak menaruh curiga apapun langsung mengiyakan semua permintaan dari Denny. Pada tanggal 7 Juli 2019, sekitar jam 11 siang, Komsatun mendatangi rumah kontrakan Denny dengan membawa mobil Toyota Rush miliknya. Sesampainya di sana, setelah Denny mengecek kelengkapan surat-surat, mereka berdua kemudian bermesraan hingga hendak melakukan hubungan dewasa di dalam kamar. Namun sayang, ketika Komsatun sedang menikmati hubungan dewasa itu, tiba-tiba Denny langsung mengambil martil yang udah disiapkan dan langsung menghantamkannya ke bagian belakang kepalanya sebanyak 3 kali. Tanpa sempat melakukan perlawanan sedikit pun, Komsatun yang udah mengeluarkan banyak darah di bagian kepalanya pun langsung meregang nyawa di tempat. Setelah memastikan bahwa targetnya meninggal dunia, Denny langsung menyeret jasad tersebut ke kamar mandi untuk disembunyikan, sementara dirinya bergegas pergi keluar untuk membeli amplas, plastik, lakban, dan 2 box kontainer. Setelah semuanya terbeli, Denny langsung kembali ke rumah kontrakannya untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Saat itu, ia langsung memotong-motong jasad Komsatun menjadi 7 bagian. Setelah selesai memotong jasad-jasadnya, Denny langsung memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik yang kemudian dimasukkan ke dalam 2 box kontainer yang berbeda. Masih di hari yang sama, tepatnya pada jam 7 malam,
Denny memasukkan box kontainer itu ke dalam mobil dan bergegas pergi untuk membuangnya ke daerah Banjarnegara. Pada tanggal 8 Juli 2019, sekitar pukul 7 pagi, Denny menurunkan dan membakar satu box kontainer yang berisi potongan kepala serta potongan tangan di Desa Gerumbul, Plandi, Watu Agung. Selanjutnya, pada pukul 2 siang, ia kembali membakar potongan tubuh lainnya di Desa Secang. Setelah semuanya dirasa beres, Denny pun langsung berangkat menuju ke Purwokerto untuk menjual mobil Toyota Rush milik Komsatun ke showroom mobil bekas. Sore itu di salah satu showroom yang ada di Purwokerto, Denny telah sepakat dengan pemilik showroom untuk menukar tambah mobil Toyota Rush dengan mobil yang lebih murah, yakni Daihatsu Xenia, dengan harapan ia mendapatkan kembalian uang. Namun karena saat itu bank udah tutup, pihak showroom pun gak bisa menyelesaikan transaksi pada hari itu juga, sehingga mereka meminta Denny untuk kembali pada keesokan harinya. Di sisi lain nih lur, seorang bocah yang kebetulan melintas dikejutkan dengan sebuah box yang tersangkut di dalam gorong-gorong. Dan ketika dibuka, alangkah terkejutnya bocah tersebut, karena ternyata box kontainer itu berisi potongan tubuh manusia. Ia pun segera melaporkan temuan itu ke warga yang lain dan langsung diteruskan ke pihak kepolisian. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan pun langsung mendatangi lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Setibanya di sana, pihak kepolisian menyatakan bahwa potongan tubuh tersebut ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Menurut penyelidikan, seorang saksi mata melaporkan jika ada seorang pria yang turun dari sebuah mobil Toyota Rush untuk membuang sesuatu. Selain itu nih lur, saksi mata tersebut juga memberikan informasi mengenai ciri-ciri pria itu. Setelah dilakukan penyelidikan dan identifikasi, pihak kepolisian pun langsung memburu mobil yang dimaksud. Gak memakan waktu yang lama, pada tanggal 9 Juli 2019, pihak kepolisian berhasil menangkap Denny Prianto yang kala itu sedang berada di showroom mobil untuk transaksi tukar tambah mobil. Denny pun langsung digiring ke kantor polisi. Di dalam proses interogasi, ia mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya, Denny mengaku merasa kesal karena Komsatun terus meminta untuk dinikahi, padahal udah mengetahui jika dirinya telah memiliki istri dan anak. Pihak kepolisian pun akhirnya resmi menjadikan Denny sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Denny Prianto. Oke lur, sekian dulu untuk kasus ini ya. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Mari bersama-sama kita mendoakan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisinya ya lur. Oh ya, sekedar info pengalaman aja ya lur. Jadi dulu A punya cewek, tapi udah jadi mantan. Dan mirip banget nih ceritanya kayak kasus yang A bawain hari ini. Jadi, si mantan A ini, ternyata dia itu selingkuh nih sama seorang yang udah mempunyai istri dan juga anak. Bahkan yang lebih gilanya lagi, mantan AA ini menghisap kemaluan selingkuhannya di dalam mobil. Padahal dia udah punya anak dan istri loh. Untung aja ya A nggak kalap kayak si Denny Prianto ini. Oh ya, A mau ngasih tahu nih ya. Dengan kalian menonton semua video AA, secara nggak langsung kalian berdonasi buat orang-orang yang membutuhkan. Contohnya kayak sekarang AA lagi donasi nih buat Yayasan Yatim Piatu. Pokoknya kedepannya bakal nggak terbatas deh yang bakal dibantu. Apalagi sebentar lagi bakal menuju bulan puasa ya. Buat kalian, AA ucapkan hatur nuhun karena selama ini udah mau nonton dan stay ya. I'm Jurnal AA, and see you next time. Stay safe ya lur.